Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Keisha dan Sarah Rahman. Aku dari Prodi Teknik Arsitektur Rombel 4 dengan NIM 24050303132. Nah, di sini aku mau menjelaskan bagaimana sih, sebentar ya guys, aku lupa. Bagaimana sih penggunaan AI bagi mahasiswa? Nah, jadi di sini bagaimana etika penggunaan AI dalam dunia pendidikan terutama bagi mahasiswa. Nah, di sini aku mau jelasin dari yang jurnal yang aku baca. Nah, sebenarnya AI sendiri itu apaan sih? AI adalah alat yang sangat pintar, bahkan banyak sekali aplikasi bimbingan belajar berbasis AI. Dan bagaimana sih situasi dunia pendidikan di tengah pesatnya kemajuan teknologi ini gitu. Jadi kan kayak AI itu lagi marak banget nih teman-teman di zaman sekarang gitu. Semua mahasiswa ataupun anak-anak SMA juga udah banyak yang menggunakan AI untuk membantu mereka dalam menyelesaikan tugas. Nah, gimana sih situasi pendidikan sekarang gitu, karena lagi marak-maraknya AI. Nah, UNESCO sendiri itu udah melakukan survei global terhadap lebih dari 450 sekolah dan universitas di Afrika, Timur Tengah, Asia, Pasifik, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Latin. Jadi dari hasil survei yang dilakukan pada tanggal 4 sampai 19 Mei 2023 itu menyatakan bahwa kurang dari 10% institusi pendidikan memiliki kebijakan kelembagaan atau panduan formal mengenai pemanfaatan teknologi berbasis AI gitu. Jadi kayak UNESCO tuh udah meriset tentang penggunaan AI gitu di beberapa negara, di beberapa universitas yang ada di berbagai negara. Nah, hasil survei menunjukkan bahwa kita masih sangat bingung dalam hal penerapan AI dalam bidang pendidikan. Jadi ujar Sobi Tawil, Director for the Future of Learning and Innovation UNESCO. Jadi dari survei itu tuh menunjukin bahwa kita tuh masih bingung nih gimana sih cara penggunaan AI yang benar gitu. Nah, dari hasil survei tersebut menggambarkan ketidakpastian dalam menanggapi perkembangan AI yang pesat dan kuat, yang dapat memberikan respon yang mirip dengan respons manusia. Dalam hal ini termasuk ringkasan, esai, surat, kode pemrograman, seni, dan banyak lagi. Bahkan saat ini teknologi berbasis AI mampu mencetak nilai tertinggi pada tes standar utama, termasuk ujian masuk universitas dan penilaian untuk kredensial profesi seperti dokter dan pengacara. Jadi AI sendiri ini nih kayak udah sebenarnya seperti manusia gitu. Jadi kalau misalkan kalian kayak sekarang tuh udah pada banyak dipakai untuk kayak ujian masuk universitas, untuk profesi, untuk pembuatan esai, surat, dan lain-lain gitu. Jadi kayak bener-bener udah secanggih itu, mirip manusia gitu. Nah, kebijakan yang mengatur penggunaan dan penyalahgunaannya dalam bidang pendidikan seharusnya terlebih dahulu terbentuk di tingkat kelembagaan sebelum ditorehkan di tingkat kota atau kabupaten, provinsi, dan nasional. Dari hasil survei UNESCO tersebut ditemukan banyak institusi pendidikan yang masih berusaha dan belum menemukan keseimbangan dalam hal ini dan masih mempertimbangkan bagaimana mereka harus merespon teknologi AI ini. Jadi kayak banyak institusi pendidikan ini yang masih bingung cara menyeimbangkan antara AI dengan institusi sendiri itu. Jadi kayak masih belum bisa balance. Nah, maka dari itu kita tidak mungkin menghindari teknologi untuk pembelajaran. Jadi karena mau bagaimanapun ya pasti teknologi itu bakal kepake untuk pembelajaran kita. Kayak misalkan yang kayak corona kemarin, kita memanfaatkan teknologi dari gadget untuk kayak Zoom, Google Meet, dan lain-lain gitu. Namun pemanfaatannya harus mempertimbangkan risiko pelanggaran, regulasi, plagiasi, dan etika akademis. Jadi walaupun kita memanfaatkan itu, kita tetap harus memperhatikan beberapa
hal. Jadi nggak bisa kita hanya langsung menggunakan saja gitu. Nah, Xian Jiang, Assistant Professor of Learning, Design and Technology, North Carolina State College of Education, mengadakan sebuah penelitian tentang pemberdayaan AI dalam pendidikan. Berikut adalah hal-hal yang harus diketahui pendidik tentang etika dan pemanfaatan AI dalam ruang kelas. Jadi yang pertama, AI untuk asesmen siswa. AI dapat memberikan penilaian terhadap kinerja siswa dengan lebih akurat dan tepat waktu. AI juga dapat membantu menganalisis data tentang perilaku siswa, keterlibatan dan hasil belajar, serta memungkinkan pendidik untuk mengidentifikasi kelemahan dan menyesuaikan cara mereka mengajar. Nah, yang kedua ada AI untuk personalisasi. AI dapat membantu pendidik mempersonalisasi pembelajaran untuk tiap siswa dengan menganalisis kebutuhan pembelajaran dan kinerja mereka. Pendidik dapat menggunakan informasi ini untuk menyesuaikan pelajaran sesuai dengan kebutuhan setiap siswa dan membantu mereka belajar lebih efektif. Yang ketiga, etika AI dan potensi bias. Pendidik harus memahami tentang etika pemanfaatan AI dan potensi bias yang mungkin muncul saat menggunakan AI di kelas. Dengan memahaminya, pendidik bisa melindungi privasi siswa, terus memastikan keadilan, menumbuhkan dan memastikan siswa menjadi warga digital yang baik. Karena sekarang AI udah jamak digunakan di masyarakat, penting bagi pendidik untuk mengajarkan kepada siswa tentang pertimbangan etis penggunaan AI, termasuk masalah bias dan privacy. Hal ini akan membantu siswa menjadi warga digital yang bertanggung jawab dan dapat membuat keputusan yang tepat dan benar. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sih kita mengajarkan pada siswa tentang pemanfaatan AI yang bertanggung jawab? Nah, University of North Carolina at Charlotte menyebutkan ada dua prinsip strategi dalam hal ini, yaitu yang pertama prinsip etis dan prinsip kognitif. Nah, penjabarannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk prinsip etis sendiri, penggunaan AI oleh siswa harus transparan dan sejalan dengan kebijakan institusi demi integritas akademik. Oleh karena itu, penting bagi institusi pendidikan untuk terlebih dahulu pedoman dan panduan penggunaan AI di tingkat lembaga. Nah, di sini contoh dari prinsip etis sendiri adalah biasakan berbicara dan diskusi tentang AI dengan siswa. Ini biasanya berarti untuk guru. Hal ini akan mendorong mereka untuk jujur tentang bagaimana mereka menggunakannya dalam pekerjaan mereka gitu. Dan yang kedua, bersikap langsung dan transparan tentang alat apa yang boleh digunakan oleh siswa dan tentang alasan pembatasan apapun. Jika Anda memutuskan mengizinkan siswa menggunakan AI, dorong siswa untuk bersikap transparan namun AI dalam pekerjaan mereka. Jadi kayak kalau kita udah memutuskan untuk mereka menggunakan AI, kita juga harus mengawasi. Nah, contoh implementasinya yaitu misalkan kolaborasi dengan ChatGPT atau alat AI lainnya, contohnya kayak Perplexity dan lain-lain. Nah, siswa juga harus mendapatkan izin dari guru sebelum berkolaborasi dengan ChatGPT atau alat AI lainnya dalam mengerjakan tugas-tugas pada mata pelajaran. Nah, yang kedua ada prinsip kognitif. Prinsip kognitif, siswa harus memahami bahwa bekerja dengan AI itu seharusnya membantu dan memfasilitasi pembelajaran dan bukan menjadi penghalang atau alasan siswa untuk tidak belajar. Nah, ini yang sangat marak. Nah, yang pertama, bingkai ulang pemanfaatan AI di kelas. Contohnya itu, mintalah siswa untuk terlibat secara kritis dengan AI untuk memahami kemampuan dan keterbatasan mereka. Bersikaplah transparan tentang bagaimana sih tugas-tugas yang diberikan di kelas bertujuan untuk pembelajaran jangka panjang. Dan yang kedua ada sesuaikan rancangan tugas yang diberikan pada siswa. Nah, contoh implementasinya adalah gunakan tugas dan penilaian yang autentik yang lebih relevan untuk siswa. Yang kedua, gunakan format tugas menulis yang berbeda dari waktu ke waktu. Gunakan sistem umpan balik yang reguler baik dari guru maupun sesama siswa. Secara spesifik justru meminta siswa untuk menggunakan alat AI tertentu untuk mendukung pekerjaan tugas dan lain sebagainya. Terus juga misalkan instruksikan siswa untuk menggunakan sumber-sumber referensi yang tidak dapat diakses oleh AI. Misalnya hanya menggunakan studi penelitian dan studi yang dibuat antara tahun 2022 atau 2023. Hanya menggunakan penelitian dan studi yang pernah dibahas di kelas. Nah, dalam artikel ini Revo lebih spesifik membahas AI dalam bidang pendidikan. Dan begitu saja, sekian dari saya. Maaf jika misalkan penjelasan saya sangat tidak
kurang informatif atau lain sebagainya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.